dokternya orang Belanda. Itu ketika mau dioperasi Habib Hadi Al-Haddad sebagaimana biasa dibius. Habib Hadi ketika mau dibius ditanya, apa ini dibius Bapak? Untuk apa? Supaya tidak sakit. Karena operasi dulu itu para hadirin cerita ibu kami, itu bekas jahitannya di perut Habib Hadi itu hampir setengah perut itu. Nyobeknya itu. Tidak seperti sekarang. Hampir setengah itu. Setengah perut nyobeknya. Ketika ditanya oleh Habib Hadi, buat apa bius? Supaya tidak sakit, kata Pak Dokter. Kata Habib Hadi, kalau Anda ingin mengoperasi saya silahkan, cuman jangan dibius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وقال بعضهم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات. Para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para pejabat, baik dari TNI, sipil ataupun Polri, dan kepada hadirin, muslimin, mukminin, para pecinta kekasih-kekasih Allah, para penggemar tempat-tempat kebaikan, kesemuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hadi adalah putra daripada Al-Habib Abdullah, putra daripada Al-Habib Umar, putra daripada Al-Habib Abdullah, putra daripada Al-Habib Salih Al-Haddad, yang nasab beliau bersambung sampai kepada kakek mulia Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan tentunya rantai emas ini terus bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali bin Abi Talib, beserta istri beliau Al-Hubabah Fatimah Az-Zahra Al-Batul bint Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka sallam. Al-Habib Hadi dilahirkan di kota ini, kota tercinta kita, kota Banyuwangi, pada tahun 1325 Hijriah atau 1908 Masehi. Beliau terlahir dari seorang wanita mulia bernama Al-Hubabah Syifa binti Mustafa As-Saggaf. Beliau tumbuh menjadi anak yang terdidik dengan didikan yang istimewa. Muncul dalam diri beliau sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang terpuji, walaupun pada saat itu beliau usianya masih belia. Di antara salah satu sikap yang menonjol daripada Habib Hadi yang masih belia, beliau memiliki semangat tinggi dalam beribadah. Diceritakan, dikisahkan, tatkala beliau dibawa untuk pergi ke Hadramaut untuk
mencari ilmu di sebagian daerah di negeri Hadramut. Itu para hadirin, kalau sudah bulan Ramadan, salat tarawih didirikan berkali-kali di tempat-tempat yang berbeda. Mulai isya awal sampai menjelang sahur. Dan yang dilakukan oleh Habib Hadi bin Abdul Haddad yang masih muda, masih belia, beliau menghabiskan semalam suntuk untuk berkeliling dari masjid ke masjid melaksanakan salat tarawih sampai menjelang sahur. Kemudian kebiasaan ini membuat ayahanda beliau Al-Habib Abdullah bin Umar memberikan teguran kepada Al-Habib Hadi. Sembari berkata, wahai anakku, kamu datang ke sini bukan hanya untuk ibadah saja, bukan hanya untuk salat tarawih saja, tapi kamu didatangkan ke sini untuk menuntut ilmu. Sehingga jangan satu malam kamu habiskan untuk salat tarawih. Begitulah perhatian orang tua beliau kepada beliau, menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu yang mapan maka membuat kualitas ibadah tersebut kurang baik, bahkan bisa merusak ibadah tersebut. Ketika beliau beranjak dewasa, ketika itu umur 11 tahun, beliau ditinggal oleh ayahandanya, Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Haddad. Akan tetapi ini tidak membuat beliau patah semangat untuk menuntut ilmu. Bahkan beliau terus bersemangat mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari para guru. Bahkan guru-guru beliau bukan guru-guru biasa. Guru-guru beliau aulia, para wali-wali Allah, orang-orang saleh. Di antaranya beliau memiliki guru yang mulia, bahkan guru utama beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf Sewun, yang tinggal di kota Sewun. Al-Habib Muhammad bin Hadi ini adalah murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penyusun kitab Simtud Durar atau yang dikenal dengan Maulid Habsyi. Jadi berarti yang kita baca barusan Maulid Habsyi ini adalah susunan gurunya Al-Habib Hadi Al-Haddad. Semoga menjadi dekatnya mata rantai saya panjenengan kepada Habib Ali Habsyi. Di antara kawan Habib Hadi ketika beliau belajar kepada Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf Pasuruan, ayahanda daripada guru kami Al-Habib Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf, ketua Rabitah Alawiyah Pusat, yang merupakan menantu daripada Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf, yang makamnya, begitu juga Habib Ja'far bin Syekhan, makamnya jadi satu dengan juga Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan di belakang pengimaman Masjid Jami' Al-Anwar, kota Pasuruan. Habib Hadi Al-Haddad menjadi termasuk murid-murid kesayangan daripada gurunya. Bahkan disebutkan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, gurunya Habib Hadi ini, menyediakan tempat khusus untuk Habib Hadi Al-Haddad muridnya, sehingga teman-temannya tahu dan tidak berani duduk di tempat itu. Al-Habib Hadi Al-Haddad ketika telah mencapai umur 20 tahun, beliau kembali ke Indonesia. Ini beliau dibawa ke Hadramut, para hadirin, sekitar umur 9-10 tahun. Kurang lebih sekitar 10 tahun beliau belajar di Hadramut. Sekitar umur 20 tahun beliau kembali ke Indonesia, ke rumah ini,
Jadi para hadirin para rawuh nggih, ini rumah bukan hanya rumahnya Habib Hadi, tapi ini rumah mulai ayahnya. Habib Abdullah bin Umar Al-Haddad di sini. Banyak aulia datang ke sini. Sehingga semoga keberkahannya kita dapat ini. Dikatakan oleh para ulama, lebih afdal mana? Rumahnya wali atau makamnya wali? Sama-sama hebat ke? Sama-sama mulia, cuman lebih mulia mana? Maka dijawab rumahnya wali tersebut lebih mulia. Karena makam itu tempatnya jasad, tapi rumahnya tempatnya roh dan jasadnya yang dia beribadah kepada Allah. Bahkan di rumah itu dia wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat Allah mengalir deras kepada tempat-tempat yang pernah digunakan untuk beribadah oleh para walinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus keberkahan muncul dari tempat ini untuk kita kesemuanya. Al-Habib Hadi Al-Haddad ketika sampai di Banyuwangi, jadi buat nggih kebanggaan buat kita masyarakat Banyuwangi nggih, lari using laros. Ternyata Banyuwangi punya wali-wali banyak nggih. Bukan terkenal sama gandrungnya tok Banyuwangi ini. Semoga gandrung bukan dari Banyuwangi itu. Tapi Banyuwangi terkenal dengan orang-orang saleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan habaib dan juga dari kalangan kiai. Alhamdulillah rabbil alamin. Beliau Al-Habib Hadi Al-Haddad bekerja untuk mencari rezeki. Diceritakan beliau berjualan sarung, kain batik. Beliau mengambil dagangan di antaranya dari Haji Abdul Aziz dan juga dari Habib Muhammad Mugebel Gresik. Beliau diceritakan Habib Hadi memiliki keunikan ketika berdagang. Beliau selalu berkata dengan jujur ketika berjual barang-barang beliau dengan mengatakan harga pokoknya. Jadi saya kulaannya sekian, terserah sampean mau dikasih laba berapa. Tapi jujur, bukan ngapus, bukan bohong. Jujur. Sehingga pernah ditanya oleh Kiai Hasan Abdillah Glenmore rahimahullah rahmatul abrar, yang sebagian kita beberapa kali menyaksikan Kiai Hasan Abdillah hadir di tempat ini kepada hadir halnya beliau. Kiai Hasan Abdillah mengatakan, Habib, kalau panjenengan kerjanya seperti ini, jualannya seperti ini, apa tak rugi Habib? Apa kata Habib Hadi? Tak apa-apa saya rugi Kiai, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Ini jihad para hadirin. Ini berjuang ini, melawan hawa nafsu. Yang menarik diceritakan juga Habib Hadi sempat bekerja di pelabuhan untuk menimbang kopra. Beliau diceritakan ketika hari pertama bekerja ke pasar dulu beli batu nisan yang biasa dipasang di makam di kuburan itu, dengan beberapa kembang yang masih harum. Sampai di tempat kerjanya, batu nisan tersebut ditaruh di dekat timbangan sembari ditaburi kembang. Ketika ditanya tentang perihal tersebut, Habib Hadi menjawab, ketika saya menimbang maka saya akan selalu ingat kepada kematian dengan menaruh batu nisan di bawah timbangan, sehingga saya akan berusaha menimbang dengan pas, karena yang saya timbang ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Rahimahullah rahmatul abrar. Al-Habib Hadi bin Abdullah Haddad, walaupun beliau bekerja, tapi juga beliau semangat untuk menghadiri tempat-tempat ibadah, majlis-majlis ilmu yang digelar oleh para habaib bahkan sepulau Jawa. Di antaranya majlis yang sering Habib Hadi datangi yaitu majlis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Dan juga Ar-Rahah, pengajian sore yang diadakan di rumah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik.
yang halnya beberapa minggu yang lalu. Kami dengar cerita dari keluarga Habib Hadi Al-Haddar, diceritakan kalau sudah pertengahan Rajab, itu sama saudaranya beliau Al-Habib Muhammad dengan mobil pergi sudah keluar kota para hadirin, sampai nanti Ramadan datang keliling hadir majlis-majlis haul, di antaranya di kota Pekalongan dan juga di kota Tegal, itu di tanggal 14 Sya'ban dan 15 Sya'ban setiap tahunnya. Habib Hadi Al-Haddar mempunyai hubungan baik dengan Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf Pasuruan. Bahkan diceritakan Al-Habib Ja'far bin Syaikhan mempunyai tasbih atau subhah, namanya subhah, cuma jadi bahasa kita tasbih. Yang subhah tasbih tersebut diberikan kemudian kepada Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Bahkan dikatakan sebelum memberikan tasbih kepada Habib Hadi, Habib Ja'far bin Syaikhan bilang kepada orang-orang yang ada di hadapan beliau, siapa yang memegang tasbih ini, dia akan kenyang dengan zikrullah. Artinya diberikan keberkahan, semangat berzikir. Sehingga yang hadir pada bersemangat ingin menerima subhah tersebut, dan ternyata Habib Ja'far tidak memberikan kecuali setelah beberapa waktu yang tidak lama Habib Hadi datang dan diberikan kepada Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar diceritakan kami mendengar langsung dari Sayyidil Am Al-Habib Abdul Qadir bin Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau tinggal di kota Malang, semoga Allah berikan panjang umur, sihat wal afiat. Biasanya beliau hadir tiap tahun, cuma beliau kurang fit. Beliau pernah bilang kepada kami langsung, Habib Abdul Qadir dapat dari Habib Hadi, beliau nututi Habib Hadi. Kata beliau, "Idza fi majalis al-khair uhdur walau bi bai'i thiyabik." Kalau ada majlis-majlis kebaikan, usahakan hadir. Walaupun harus jual baju. Saking pentingnya. Sehingga sering dinasihatkan kepada kami oleh orang tua kami, majlis-majlis haul seperti ini berhadirin ada aturan normalnya napa? La tatakallaf wa la tatakhallaf. La tatakallaf, jangan mokso. Kalau ada kewajiban tidak bisa ditinggal, insyaallah tahun depan. Tapi juga wala tatakhallaf, jangan ngentengkan. Apa cuma gitu-gitu saja. Ya memang seperti ini haul. Tidak mungkin diisi orkesan haul ini. Jangan ngentengkan, ini majlis kebaikan. Ini majlis yang insyaallah akan memberikan keberkahan kepada kita dunia sampai akhirat. Ini majlis yang diajarkan oleh guru-guru kita, orang tua kita yang mempunyai tujuan yang mulia dunia dan akhirat. Sehingga mengulangi lagi untuk menyegarkan ingatan kita, Habib Hadi Al-Haddar, beliau pernah sakit sehingga harus dioperasi. Dokternya orang Belanda. Itu ketika mau dioperasi Habib Hadi Al-Haddar sebagaimana biasa dibius. Habib Hadi ketika mau dibius ditanya, "Apa ini dibius, Bapak?" Untuk apa? Supaya tidak sakit. Karena operasi dulu itu para hadirin cerita ibu kami, itu bekas jahitannya di perut Habib Hadi itu hampir setengah perut itu. Nyobeknya itu. Tidak seperti sekarang. Hampir setengah itu. Setengah perut nyobeknya. Ketika ditanya oleh Habib Hadi, buat apa bius? Supaya tidak sakit, kata Pak Dokter. Kata Habib Hadi, kalau Anda ingin mengoperasi saya silahkan, cuman jangan dibius. Sehingga terkejut dokter menyampaikan kepada keluarga. Sehingga keluarga bermusyawarah. Ada keterangan yang mengatakan pada saat itu juga hadir Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul. Kemudian Habib Saleh memberikan arahan, sudah ikuti Habib Hadi. Dan akhirnya dilaksanakan operasi tanpa dibius. Mungkin panjenengan mau niru perhatian nggih, tapi semoga sehat walafiat panjenengan. Tak pakai operasi panjenengan.
Akhirnya dilaksanakan operasi tanpa dibius, dan setelah operasi dokter terkagum-kagum memberikan kabar kepada keluarga, saya tidak pernah operasi seperti ini. Saya membelah perut pasien seperti saya memotong roti, tidak ada gerakan sedikit pun. Setelah itu sebagaimana biasa dimasukkan ke ruang khusus, nggih. Setelah operasi Habib Hadi tidak mau masuk. Habib Hadi tidak mau masuk. Ditanya kenapa? Saya tidak mau masuk ke kamar ada gambar itu. Gambar nggih. Gambar gini nggih. Ya, gambar palang. Tidak mau beliau. Sehingga pas perawatnya menyampaikan kepada dokternya bahwa pasien tidak mau masuk ke kamar karena akan ada gambar tersebut, katanya dokternya ikuti saja sudah, apa yang dia mau ikuti, itu bukan orang biasa itu. Sehingga peraturan dokter perai kepada Habib Hadi Al-Haddad. Inilah pelajaran yang baik yang buat nasihat kepada kita. Juga diantaranya kami mendengar dari ibu menceritakan Habib Hadi Al-Haddad. Beliau Habib Hadi itu para hadirin nggih, tidurnya kalau malam awal jam 9 sudah istirahat beliau, jam 1 bangun dan tidak tidur sampai jam setengah 8 pagi, jam 8 pagi baru istirahat. Sekitar zuhur atau sebelumnya bangun. Seperti itu terus. Menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Beliau wafat pada usia 68 dalam hitungan Hijriah, hari Kamis tanggal 4 Muharram 1393 Hijriah atau sekitar 8 Februari 1973. Sehingga hal Al-Habib Hadi Al-Haddad menjadi tengeran nggih para hadirin nggih. Hal Habib Hadi Al-Haddad pokoknya nggih setiap Ahad pertama bulan Muharram, tanggal berapapun saja, Ahad pertama di bulan Muharram. Ahad pertama tanggal 1 Muharram gini ke hal. Ahad pertama di bulan Muharram. Semoga bisa istiqamah, semoga barakah dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.